Hai, salam jumpa pemirsa. Maluku Utara Membangun kembali menyapa Anda. Kesempatan ini kami mengajak Anda melihat dari dekat bagaimana implementasi kurikulum pendidikan yang diwujud nyatakan dalam kehidupan nyata. Inilah Maluku Utara Membangun. Proyek Real Usaha Layanan Pariwisata SMK Negeri 1 Kota Ternate mengemas Pulau Maitara. Selamat menyaksikan. Maluku Utara memiliki potensi yang cukup besar, salah satunya adalah dari sektor pariwisata. Sekecil apapun bentangan alam yang ada di sepanjang gugus pulau ini, jika dikemas secara profesional maka akan memberikan dampak ekonomi khususnya bagi masyarakat sekitar. Untuk menalarkan kemampuan mengemas potensi pariwisata dengan disiplin ilmu yang telah didapatkan, maka usaha layanan pariwisata sebagai salah satu jurusan potensial di SMK Negeri 1 Kota Ternate ini menggelar pembelajaran nyata dalam bentuk study tour. Mari kelas 11, yang mana kelas 11 lagi ya. Lokasi yang disasar adalah Pulau Maitara, Kota Tidore Kepulauan. Pembagian peran pun sudah mulai dijalankan peserta didik sejak rombongan akan meninggalkan Pulau Ternate menuju ke Pulau Maitara. Ke pulau ini rombongan menggunakan moda transportasi tradisional berupa bodi kayu. Kapal sederhana ini mampu memuat penumpang dan juga barang. Kapal akan menuju ke pantai Akebai, Desa Maitara. Kurang lebih 15 menit mengarungi lautan, sampailah ke pantai ini. Pantai Akebai merupakan pantai di Desa Maitara. Lokasi ini berhasil meraih penganugerahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam ajang Anugerah Desa Wisata tahun 2023. Di lokasi ini, peningkatan kompetensi peserta didik pun mulai dilakukan. Di antaranya adalah kemampuan mempresentasikan potensi pariwisata dengan bahasa Inggris, praktek menjadi seorang guide, dan pengetahuan sikap tanggap terhadap suatu kecelakaan atau kejadian. Dan terdapat Pak, bisa kami bantu? Jangan panik, jangan. Buka dulu ada Mamat. Ya, kita antar dulu ke tempat yang lebih sanggar dan Sabar, sudah? Siap, sudah? 1, 2, 3 pelan-pelan. Keterampilan melayani, berbahasa yang baik dan benar diuji dalam kesempatan ini. Morning. I am Hasan. These are my friend. We are from Avo Tour and Travel. Ladies and gentlemen, we would like to promote our two package product to Maitara Island, started from 8 p.m. to 5 p.m. The price of this product is 250,000 rupiah. It includes transportation, cost, meals, snacks,
instrument fee, and outbound facilities. During this day, we will visit several destinations such as the Thousand Mani Monument, Akebay Dig, Ponsi Maitara Mangrove, and Fish Viewing Place. Ladies and gentlemen, if you are interested, please contact us directly at F Tour and Travel, Ki Hajar Deontoro Street at SMQ 1 Ternate, or you can deal with the contact number listed on the brochure. Di Pulau Maitara ini, peserta didik tidak hanya sebatas mengunjungi pantai Akebay saja. Ada banyak objek wisata lain yang layak dieksplor. Salah satunya adalah sentra pembuatan ikan asap dan hutan mangrove. Jika selama ini hanya potensi alam pantai yang dijual, maka melalui studi tur ini, kegiatan masyarakat pun bisa dikemas menjadi pariwisata yang menarik. Kolaborasi lintas mata pelajaran terjadi dalam kesempatan studi tur di Pulau Maitara ini. Peserta didik dibimbing untuk dapat mengenal lebih jauh terkait prospek pariwisata yang ada di Pulau Maitara. Kegiatan kami pada hari ini adalah bagian implementasi dari pembelajaran di sekolah di lintas mata pelajaran. Jadi hari ini kita laksanakan implementasi lintas 5 mata pelajaran: bahasa Inggris, PKK, kewirausahaan, dan paket pariwisata. Oleh karena itu kami sangat melihat antusias dari anak-anak kami ini sangat menikmati ini. Kolaborasi lintas mata pelajaran ini efektif memberikan pemahaman nyata akan profil manusia pariwisata yang akan mengemban tugas untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di Provinsi Maluku Utara. Mengemas potensi wisata Pulau Maitara bukan hanya pada pantai Akebay yang saat ini dikunjungi. Peserta didik pun diajak berkeliling melihat prospek pengembangan wisata yang ada di Maitara. Salah satu yang dikunjungi adalah sentra pengasapan ikan di Maitara Tengah. Peserta didik pun diajak untuk berinteraksi dengan pelaku usaha ikan asap ini. Ikan asap dikenal dengan sebutan ikan fufu. Setiap hari, masyarakat melakukan aktivitas pengasapan. Ikan sebagai bahan utama didatangkan dari luar Pulau Maitara, bisa berasal dari Pulau Ternate atau dari Halmahera. Ikan segar sebelum menjadi ikan asap atau ikan fufu akan melalui proses pembersihan terlebih dahulu dari isi perut dan insang. Kemudian ditusuk dengan tulang bambu yang selanjutnya dibawa ke ruang pengasapan. Ini tiap hari Ibu bikin ikan kayak begini? Saya hari-hari. Berapa ekor yang bisa? Kalau yang antero di darat sekitar 100 ekor, kadang 120. Kalau yang balai mungkin 40 ekor. Itu kerja dari jam berapa kalau? Kerja dia tergantung DP jam lagi. Kadang tuh kalau jam 8 kan, istirahatnya jam 12 atau jam 1. Kalau Ibu bagian ini ya, Saya. pembersihan. Di ruang pengasapan ini memuat lebih dari 130 ekor ikan. Bara api harus selalu dijaga agar ikan tidak terbakar.
Selanjutnya, ikan hasil pengasapan ini akan dijual ke kota Ternate. Aktivitas pengasapan ini selalu menarik pengunjung yang datang ke Pulau Maitara. Nah, kalau ada orang yang datang kunjungan ke sini, itu sering tidak? Sering. Sering ya? Kebanyakan dari hari-hari apa saja yang biasa Bapak? Kadang ya waktunya tidak tertentu hari apa saja. Bapak senang Pak kalau ada kunjungan begini? Ya orang datang itu senang juga, ya tersenang. Biasa sudah itu ya. Oh iya ya. Sampai Unhair ada orang apa, dong syuting lagi sini baru berapa hari. Ya kadang dong jaga masuk, paling saya kasih masuk orang sini semua. Banyak orang Unhair lagi yang praktek dong yang kemari tanya jawab gitu. Iya ya. Kalau di desa ini cuma di sini saja? Ada lagi sebelah sana lagi. Kalau rata-rata masyarakat memang? Ya untuk kerja begini sudah. Selain di pusat pembuatan ikan asap, peserta didik ULP SMK Negeri 1 Kota Ternate ini juga diberikan kesempatan mengunjungi hamparan hutan mangrove Posi-Posi Ngusulenge. Di lokasi ini rombongan peserta didik ini menikmati suasana mangrove. Lokasi ini ternyata juga dikunjungi para tamu. Biasanya tamu yang datang bukan hanya untuk menikmati suasana mangrove dengan berbagai vegetasinya, namun juga digunakan sebagai lokasi penelitian atau lokasi belajar. Tur wisata yang digelar kali ini tentulah disambut baik oleh peserta didik. Banyak pengalaman yang didapatkan termasuk mengetahui secara luas prospek wisata di Pulau Maitara dan juga sebagai motivasi untuk menjaga kebersamaan dan soliditas antar sesama peserta didik dalam lingkungan jurusan Usaha Layanan Pariwisata SMK Negeri 1 Kota Ternate. Tentunya perasaan teman-teman sangat senang sekali karena ini merupakan pertama kalinya kita melakukan perjalanan tur. Kalau pengalaman yang saya dapatkan itu dari kegiatan ini kita bisa bekerja sama, kita bisa mendorong persatuan dan kesatuan dan juga persaudaraan. Tentunya dengan kakak-kakak kelas dan teman-teman sekalian maupun juga dengan guru. Tentu saja ada hal-hal baru yang dapat kami pelajari. Yang pertama kita dapat melayani seseorang ataupun wisatawan yang datang karena melalui seperti tadi kegiatan contohnya kerja kelompok pada saat penerimaan wisatawan kita mempelajari hal-hal yang baru. Kita juga dapat menelusuri Pulau Maitara yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Meninggalkan areal hutan mangrove, rombongan pun kembali mengunjungi lokasi wisata Pantai Maitara. Lokasi ini terbilang ramai. Spot untuk foto atau selfie pun tersebar di lokasi ini dengan tampilan yang menarik seperti jembatan berwarna-warni atau replika uang Rp1.000 dalam bentuk gambar. Pulau Maitara memang terkenal, mungkin terasa asing namun yang jelas pulau ini tergambar pada pecahan Rp1.000. Promosi secara tidak langsung melalui mata uang pecahan ini menjadikan Pulau Maitara menjadi salah satu tempat yang favorit untuk dikunjungi wisatawan. Kunjungan jurusan usaha layanan pariwisata ini di Pulau Maitara cukup memberikan dampak positif bagi pengembangan pariwisata khususnya di Maitara. Pemerintah setempat mengakui kehadiran peserta didik akan mampu memperkenalkan Pantai Akebai dan Pulau Maitara lebih luas lagi. Salah satu yang bisa dikembangkan adalah bagaimana menggiatkan masyarakat untuk mencintai pariwisata.
Guna menjadi bagian dalam pengembangan pariwisata, maka masyarakat pun dituntut untuk dapat berinteraksi dengan para pengunjung, menjaga keamanan dan kenyamanan serta kebersihan, sehingga lokasi objek wisata yang dimiliki masyarakat bisa menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung. Masih di pantai Akebai inilah rombongan peserta didik SMK Negeri 1 Kota Ternate juga turut membangun respon masyarakat dengan berbagai lomba. Lomba ini dikhususkan untuk peserta didik sekolah dasar di Pulau Maitara. Aneka lomba dilakukan bersama antar peserta yang notabene-nya adalah peserta didik sekolah dasar bersama dengan SMK Negeri 1 Kota Ternate. Anak-anak dibiarkan berbaur dengan peserta didik yang dibagi beberapa kelompok yang kemudian disertakan untuk mengikuti beberapa permainan ketangkasan secara beregu. Keterlibatan peserta didik sekolah dasar ini direspon positif oleh pemerintah desa yang meyakini ada hal baik yang akan dirasakan anak-anak yang mendiami Pulau Maitara. Terima kasih kepada SMK 1 Kota Ternate dengan agenda Project Trail di Desa Maitara, karena kegiatan ini sangat mendukung sekali dengan program pemerintah desa, karena ini mampu membawa anak-anak didik siswa di SDN 1 Maitara mampu memberikan pemahaman terkait dengan pemikiran-pemikiran yang mampu bisa punya karya tersendiri, sehingga siswa bisa dengan prestasi dengan real dan nyata dan diharapkan oleh bangsa dan negara. Sebagai ruang belajar, proyek real yang berhasil dilakukan ini tidak terlepas dari dukungan peserta didik, khususnya MAIS. Desain sudah dirancang selama 2 pekan yang berisikan rangkaian kegiatan yang diharapkan bisa berjalan sukses. Rancangan kegiatan berisikan kolaborasi mata pelajaran, aneka permainan, dan keterlibatan masyarakat. Jadi selaku Ketua MAIS, saya turut andil dalam kegiatan tersebut. Proyek ini sangat real karena kita memiliki berkolaborasi dengan beberapa mata pelajaran yang dimana ada konsentrasi usaha layanan pariwisata, dasar-dasar usaha layanan pariwisata, produk berbasis digital, dan bahasa Inggris. Jadi untuk merancang suatu proyek yang sangat besar ini, kita membutuhkan waktu sebesar 2 minggu. Jadi sudah dipersiapkan dari jauh hari. Tentu kami juga sudah berkomunikasi dengan pihak setempat dan kepala desa dan kepala sekolah mereka. Harapan sangat besar karena tentu kita juga sudah menerapkan 3 program pemerintah di mana ada pendidikan, ekonomi, dan masyarakat. Kita juga sudah menerapkan itu. Jadi besar harapan saya agar kegiatan ini tidak hanya di Maitara saja, namun bisa di tingkat nasional maupun internasional. Dapat ini senang kah terada? Senang. Senang. Tadi main apa saja? Main bola voli. Iya. Sering ikut begini kah terada? Jarang. Jarang ya? Oh, jadi senang ya? Kehadiran rombongan peserta didik usaha layanan pariwisata ini tentulah akan berdampak bagi masyarakat. Setidaknya, promosi sederhana yang dilakukan para peserta didik melalui pengalaman dan dokumentasi yang sudah dilakukan. Kesan juga akan tercipta dari pengunjung karena keramahan dan kesiapan masyarakat Pulau Maitara sudah bisa dibuktikan. Harapannya, kekurangan bisa dibenahi dan keunggulan bisa dikembangkan lebih jauh lagi.
Kemudian harapan kami ke depan, semoga ke depan nanti siswa dapat mengetahui, dapat memahami benar apa itu pariwisata ke depan nanti. Pembelajaran secara teori sudah diperkenalkan melalui praktek langsung pada studi tour kali ini. Siswa lebih peka, lebih memahami tentang apa yang harus dilakukan sebagai generasi penggerak untuk menggerakkan roda perekonomian dalam bidang pariwisata. Sukses belajar untuk kemajuan pariwisata di Provinsi Maluku Utara. Saya Abi Jafar, sampai jumpa.